Hello parents. Salah satu momen yang cukup berat dan membuat ibu menyusui sedih adalah saat akan menyapih si kecil. Meskipun cukup emosional, namun menyapih perlu dilakukan demi kebaikan si kecil itu sendiri. Menyapih umumnya dilakukan saat anak sudah berusia 2 tahun. Namun saat akan menyapih tersebut, tak jarang muncul drama karena anak yang tidak ingin berhenti menyusu. Hal itu merupakan hal yang wajar, sebab menyusu sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit dipisahkan dari kehidupan si kecil. Nah, agar proses menyapih ini bisa berjalan lebih lancar, maka pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa kesalahan yang perlu dihindari ibu menyusui saat sedang menyapih si kecil. Yuk kita bahas parents. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Berbohong. Salah satu cara yang sering dilakukan orang tua untuk menghentikan pemberian ASI adalah dengan membohonginya. Sebab meski terkadang cara ini cukup efektif menyapih anak, kebiasaan tersebut bisa menormalisasi sikap berbohong dalam kehidupan kita. Terapkanlah komunikasi dan dialog untuk mengawali proses menyapih pada anak. Sampaikan kepada anak mengapa ia harus berhenti menyusu dan gantilah alternatif kegiatan lain seperti mengemil dan minum susu lewat botol. Meski butuh effort yang lebih, namun hal itu lebih baik daripada parents harus berbohong dan menakut-nakuti anak. 2. Terburu-buru. Kesalahan lain yang perlu parents hindari dalam menyapih anak adalah terburu-buru dalam prosesnya. Sadarilah jika menyapih bukanlah suatu hal yang mudah, baik bagi parents maupun si kecil. Jadi jangan pernah langsung memaksa anak untuk berhenti menyusu. Tentu saja ia butuh waktu untuk melepaskan atau meninggalkan rutinitasnya tersebut. Jadi lakukanlah secara bertahap dan perlahan. Parents bisa mengawalinya dengan mengurangi frekuensi menyusu dan menggantinya dengan cemilan. Lalu perlahan-lahan terus kurangi frekuensinya hingga betul-betul berhenti sama sekali. Langsung memaksa anak bisa menimbulkan kesan buruk serta membuat anak jadi tantrum dan berperilaku agresif. 3. Tidak memberikan penjelasan. Saat ingin menyapih anak, beberapa orang tua menganggap anak tidak perlu tahu mengenai alasan mengapa ia harus berhenti menyusu. Sedangkan bagi si kecil, menyusu merupakan zona nyaman sekaligus wujud kedekatan antara dirinya dengan parents. Sehingga penting bagi parents untuk memberikan penjelasan dan alasan pada anak mengapa proses penyapihan perlu dilakukan. Sampaikanlah pada anak jika hal itu adalah suatu pertanda jika ia mulai beranjak dewasa dan bukan bentuk pengabaian atau berkurangnya perhatian. Sampaikan hal itu terus-menerus sebelum tiba waktu untuk menyapih. Dengan begitu, proses penyapihan juga akan berjalan lebih mudah dan lancar. 4. Tidak konsisten. Kesalahan lainnya yang wajib parents hindari dalam proses penyapihan adalah sikap tidak konsisten yang parents lakukan. Anak yang menangis saat proses penyapihan merupakan suatu hal yang wajar. Jadi jangan goyah hanya karena rengekan atau tangisan si kecil tersebut. Bersabarlah karena pada awalnya ini merupakan salah satu hal yang harus parents lewati. Nah, saat anak merengek atau menangis, cobalah untuk mengalihkan perhatiannya, alih-alih langsung menawarkannya ASI kembali. Langkah ini efektif dalam mengurangi frekuensi si kecil menyusu, hingga akhirnya ia dapat beradaptasi dengan keadaan tidak menyusu sama sekali. Cobalah alihkan perhatiannya dengan beberapa hal, seperti snack atau cemilan, minuman sehat kesukaannya, atau melakukan kegiatan atau aktivitas yang ia sukai. Nah, itu dia parents, beberapa kesalahan dalam menyapih anak yang perlu parents hindari. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.